Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, viral sebuah video di mana Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi ya, KDM, ikut menceburkan diri ke dalam sungai yang penuh dengan tumpukan sampah yang kotor. Ya, selain Deddy Mulyadi, ada juga aparat TNI Polri yang ikut membantu membersihkan sungai itu dari sampah-sampah yang sudah menumpuk. Apakah seorang pejabat, apalagi selevel gubernur, harus ikut terjun ke dalam sungai yang kotor membersihkan sampah seperti itu? Ya, tidak ada salahnya untuk memberikan contoh kepada warga masyarakat yang lain. Tetapi menurut saya tidak harus juga. Yang dibutuhkan oleh pejabat selevel gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya sebagai pemangku otoritas, pengatur, pemilik kebijakan, yang paling dibutuhkan adalah kebijakan yang tegas, kebijakan yang melindungi, kebijakan yang menenteramkan, menyelamatkan semuanya, sistemnya. Ikut terjun baik, saya kira ikut baik, tapi masih lebih penting ketika kemudian membuatkan sistem, membuatkan aturan, ketentuan yang bisa menyelamatkan publik, menyelamatkan banyak orang. Dalam konteks tersebut ya, menyelamatkan lingkungan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk perda dan lain sebagainya, sehingga ke depan tidak terjadi lagi orang membuang sampah sembarangan, sehingga bencana banjir tidak terulang lagi. Menurut saya untuk level kepala daerah itulah yang dibutuhkan. Daripada ikut terjun ke sungai seperti itu repot-repot, tapi tidak diikuti dengan sebuah peraturan follow up yang menyelesaikan masalah, ya sama saja. Kalau itu yang terjadi namanya pencitraan doang, hanya pencitraan. Kalau seperti itu. Tapi saya berharap Jawa Barat ini ya, yang baru saja dilanda banjir di berbagai titik, saya dengar bahkan yang terbaru di mana ya, Karawang kalau nggak salah. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas KDM nyebur di sungai seperti itu menjadi sebuah konten gitu ya, tapi juga menjadi bahan evaluasi untuk membuat peraturan daerah yang bisa menyelamatkan wilayah daerah yang dia pimpin. Itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting, sehingga walaupun tidak ikut terjun ke sungai sekalipun, kalau kemudian cerdas membuat peraturan daerah yang menyelamatkan semuanya dalam konteks menyelamatkan warga masyarakat dari bencana banjir akibat sungai-sungai yang mampat gitu, itu jauh lebih bagus, itu jauh lebih menolong masyarakat dalam jangka panjang. Itu makanya anyway, kita tetap mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi yang sanggup bersedia berkotor-kotor ya, mudah-mudahan setelah itu tidak gatal kulitnya ya, tidak masuk angin, sehingga kemudian bisa menyelesaikan tugas negara yang lain yang juga tidak kalah pentingnya selain ikut keceburan di sungai gitu. Kemarin Kang Deddy juga dengan keberaniannya membuat sebuah keputusan menutup salah satu area wisata di Puncak Bogor. Bagus. Itu yang dibutuhkan, yang seperti itu, kebijakan yang tegas, ketentuan peraturan yang tegas demi menyelamatkan anggotanya. Dan saya harap bahwa tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga bangunan-bangunan, villa-villa, gedung-gedung yang lain yang ada di Puncak Bogor yang tidak memiliki izin dengan baik, yang dianggap membahayakan lingkungan, dianggap menjadi pemicu dan penyebab banjir di Bogor dan Jabodetabek,
babat semua. Jangan hanya area tempat wisata tersebut. Ya, semua orang tahu lah seperti apa padatnya bangunan-bangunan di Puncak Bogor. Termasuk saya mendengar informasi ada kabar bahwa sejumlah keturunan imigran Yaman membangun kawasan wisata pribadi, mungkin juga wisata esek-esek mungkin, atau villa-villa yang ada di sana yang menjadi circle kegiatan keturunan imigran Yaman di Puncak Bogor. Ini juga perlu ditelisik, perlu dicek, diinvestigasi, Kang Deddy Mulyadi ya. Jangan biarkan keturunan bangsa asing merusak ekosistem, merusak lingkungan kita di Puncak Bogor, di wilayah yang Anda pimpin, Kang Deddy Mulyadi. Termasuk bangunan yang didirikan oleh kelompok dari Petamburan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan dan sebutkan secara detail. Semua orang tahu di kawasan Bogor, kelompok Imam Petamburan membuat sebuah bangunan di sana, membuat sebuah kegiatan aktivitas di sana. Coba dicek, diinvestigasi apakah ada izinnya, apakah itu membahayakan lingkungan atau tidak, apakah itu menjadi andil penyebab banjir di Jawa Barat, Jabodetabek atau tidak. Seandainya ya nggak usah ragu-ragu, babat habis. Kalau sebuah proyek besar yang nilainya ratusan miliar juga sanggup ditutup, apalagi sekedar kegiatan orang-orang keturunan bangsa asing di Puncak Bogor yang merugikan kita semuanya. Wajib hukumnya untuk ditutup, wajib hukumnya untuk kalau perlu kasih sanksi, dihukum kalau memang ternyata memang mendirikan bangunan ternyata memang di sana merugikan kita semuanya. Tidak bisa ditolerir. Jangan-jangan nanti juga ada circle bisnis genap yang lain di villa-villa di Puncak Bogor itu yang didirikan tanpa izin yang benar. Itu juga berbahaya sekali, harus ditelisik juga. Selain bangunan fisiknya yang harus dibongkar, harus dihentikan, juga mungkin circle atau kegiatan aktivitas berbahaya lain di sana yang itu merupakan pidana kriminal, misalkan narkoba, misalkan miras atau prostitusi misalkan, harus dihentikan semua itu, Kang Deddy Mulyadi. Jangan biarkan warga masyarakat Anda rusak budayanya, rusak agamanya oleh ulah keturunan imigran dari bangsa asing, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Yaman. Jangan biarkan mereka merusak budaya kita, merusak berbangsa dan bernegara kita, merusak agama dan keyakinan orang-orang di Jawa Barat. Hukum harus ditegakkan, kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.